Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Dwi Nurhanisa, NPM 185030014, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Pasundan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Analisis Bahasa Indonesia mengenai sejarah bahasa Indonesia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu faktor penting apa yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu adalah lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Malaka pada masa jayanya menjadi pusat perdagangan dan pusat pengembangan agama Islam. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak kenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, ditinjau dari segi fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Karena sistemnya yang sederhana itu, maka bahasa Melayu mudah dipelajari. Kemudian, yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa sempurna. Lalu, materi yang kedua yaitu maksud pernyataan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan pun bahasa yang baku. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu contohnya pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Namun ada kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku ini. Kendala yang terjadi dalam pemakaian bahasa ini disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Lalu di sini ada contoh bahasa baku dalam bentuk pertanyaan sehari-hari dan dalam menggunakan dialog. Yang pertama, ada dalam bentuk pertanyaan, contohnya, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Kemudian contoh kedua dalam bentuk dialog antara Pak Guru dengan Rino. Pak Guru mengatakan, Rino, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Kemudian Rino menjawab, sudah saya kerjakan, Pak. Berikut adalah contoh dari bahasa baku dalam bentuk pertanyaan dan dalam bentuk dialog. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.